Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat religi dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hakim. Saya merupakan seorang guru di SMP swasta yang berada di daerah Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya membuat video yang kedua, tapi masih sama, momentum yang sama, tujuan yang sama, yaitu dengan saya membuat video ini yaitu bertujuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lomba pelopor moderasi beragama di lingkungan sekolah. Nah, di video yang kedua ini kurang lebih berbeda seperti video yang pertama yang sebelumnya. Mungkin di sini yang lihat di channel YouTube saya. Jadi di video yang kedua ini yang berbeda dengan video yang pertama. Kalau video pertama itu saya menjelaskan materi-materi ataupun ide-ide pokok materi pembelajaran moderasi beragama di lingkungan sekolah. Akan tetapi yang kedua ini memiliki nuansa yang berbeda. Tetap saya menjelaskan materinya, akan tetapi kawan-kawan sahabat religi yang menonton video saya ini bisa menyaksikan secara teknis atau secara penerapan bagaimana mempraktekkan materi yang akan sahabat religi bisa lihat di yang akan datang ini. Oke, jadi saya jelaskan di video ini intinya materi yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak saya itu tentang menghargai kejujuran, menghargai proses ketika melaksanakan suatu ujian. Kejujuran atau proses itulah yang ingin saya berikan betapa pentingnya seorang guru pun tidak hanya menilai secara hasil, tapi menilai secara prosesnya yang khususnya saya nilai yaitu dari segi kejujuran anak-anak. Nah, bagaimana proses dari awal hingga akhir anak-anak itu memahami pelajaran saya dan bagaimana cara saya mengimprovisasi materi ini supaya lebih paham dan lebih bisa dapat nilainya kepada anak-anak. Mari kita saksikan videonya, dan di setiap video akan coba saya jelaskan beberapa yang perlu saya jelaskan ulang karena di video ini memang tidak semuanya suara penjelasan saya terdengar jelas. Nah, oleh karena itu makanya saya coba menjelaskan ulang. Oke, kita langsung saja saksikan dan kita tonton video yang pertama. Di video ini sebelum kita mulai, jadi di video ini sebenarnya memang saya itu termasuk bisa dibilang guru agama di sekolah. Jadi yang hadir ketika di kelas otomatis kan sebenarnya yaitu guru-guru siswa-siswa yang beragama Muslim. Tapi pada kesempatan kali ini sebenarnya ada di kelas ini yang berstatus agama non Muslim. Tapi saya arahkan kamu tetap nggak apa-apa masuk kelas karena memang materi ini bukan saya fokuskan ke pelajaran agamanya, tapi ada nilai selain itu yang ingin saya ajarkan kepada seluruh siswa saya, entah itu yang beragama Muslim dan non. Hari ini kita
Baik, sahabat energi yang di rumah yang sudah menonton dari menit pertama hingga menit kedua, jadi saya coba jelaskan ulang, khawatir di sini ada yang kurang jelas apa yang saya jelaskan kepada anak-anak di video ini. Nah, jadi di kelas ini saya materinya itu saya mencoba memberikan ulangan harian. Jadi kan biasanya di sekolah-sekolah itu di setiap bulan guru suka mengadakan yang namanya ulangan harian. Dan mungkin penamanya di setiap sekolah itu berbeda-beda ya. Tapi di sekolah saya itu penamanya itu ulangan harian. Nah, ulangan harian yang saya minta ke anak-anak atau ke siswa-siswa saya itu secara dadakan. Dan biasanya yang namanya ulangan harian, yang namanya ulangan secara dadakan itu mungkin anak-anak tanpa ada persiapan sama sekali, jadi akan terasa susah dan bingung. Itu yang pasti yang dirasakan anak-anak. Nah, tapi melihat kondisi seperti itu, saya mencoba menawarkan anak-anak itu kemudahan. Kemudahannya itu saya coba enggak langsung saya sebutkan kemudahannya itu apa, tapi saya coba ajak mereka untuk berpikir dulu kira-kira kemudahan apa nih yang saya maksud. Dan akhirnya ada yang siswa-siswa itu menjawab beberapa, ada yang bilang boleh lihat buku, dan ada yang bilang boleh lihat Google. Dan saya tambahkan, dan yang ketiga itu boleh diskusi sama temannya di sebelahnya. Nah, ketiga itu setelah siswa-siswa yang menjawab satu persatu, saya simpulkan dan saya jelaskan ulang bahwasanya di ulangan hari ini ada 10 soal. Kalian bebas mau melakukan kemudahan lihat Google, mencari jawabannya lihat Google, lihat catatan, ataupun nanya diskusi ke temannya. Boleh kalian melakukan ini untuk menjawab ulangan harian saya. Dan soalnya ada 10 soal, dan mungkin di sini bisa lihat mayoritas anak-anak saya bawa laptop. Kenapa? Karena memang di sekolah saya itu mayoritas siswa-siswinya itu sudah banyak belajar menggunakan aplikasi yang sudah kerjasama di sekolah. Jadi makanya di setiap siswa itu diarahkan untuk ke sekolah itu bawa tab atau laptop. Nah, dengan aplikasi itu mereka mengerjakan ulangan harian saya. Ada 10 soal dan saya minta ada 3 pengawas. Pengawas ini sudah saya briefing terlebih dahulu. Tugas mereka untuk memonitor, untuk memantau siapa sih anak-anak yang melakukan secara jujur, saya jujur dalam arti tidak melakukan kemudahan dari ketiga kemudahan yang itu yang sudah dijelaskan, dan untuk memantau siapa sih yang melakukan lihat Google, lihat catatan, ataupun diskusi ke temannya. Dan bisa saya bilang ketiga murid ini pengawas. Kurang lebih tugasnya seperti pengawas, memantau siapa yang melakukan atau memantau pergerakan anak-anak ketika mengerjakan ulangan harian. Itulah kurang lebih penjelasan saya tentang materi ini. Jadi sampai menit
2 menit 35 detik. Oke, kita langsung melanjutkan videonya. Nah, di proses yang akan sahabat Reji lihat dari menit 3 menit 5 menit sampai seterusnya, itu saya mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan ini ada yang mengandung sisi kejujuran, sisi cerita, dan ada pertanyaan yang muatan emosional anak. Dan ke semua itu saya bagi ke beberapa pertanyaan. Jadi yang mengandung kejujuran itu pertanyaan apa, dan yang mengandung emosional itu pertanyaan apa. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran saya melalui dengan berbagai pertanyaan dan diskusikan anak satu persatu. Dan pertanyaan yang pertama itu pertanyaan kejujuran, itu saya nanya satu persatu anak-anak itu mengerjakan ulangan harian saya itu ketika di sekolah ini, di video ini, apakah bukan kemudahan yang saya maksud itu melakukan lihat Google, lihat catatan, atau diskusi ke temannya. Saya nanya satu persatu. Nah, pertanyaan yang kedua, pertanyaan kejujuran, yaitu pertanyaan tentang adakah akhlak baik yang telah dilakukan oleh teman-teman kalian yang hadir di kelas itu. Jadi saya nanya, saya pancing dulu pendapat mereka, akhlak baiknya apa, dan setelah saya mendapatkan informasinya, saya rangkum dan saya coba jelaskan ulang adakah jawaban mereka yang sesuai dengan apa yang saya inginkan atau tidak. Dan kalian dan sahabat religi bisa lihat jawaban anak-anak seperti apa.
Nah, ada salah satu siswa saya yang menjawab percaya diri. Jadi akhlak baik yang menurut siswa saya jawab itu percaya diri. Percaya diri tidak sekedar percaya diri saja, tapi saya coba gali kira-kira maksud percaya diri yang dimaksud siswa itu apa. Nah, saya coba tanyakan ulang, ternyata percaya diri yang dia maksud itu teman-teman dia, meskipun secara dadakan mereka tetap berusaha tetap mengerjakan meskipun keadaan tidak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena biasanya siswa itu menginginkan ulangan itu tidak dadakan sehingga dia bisa ada persiapan terlebih dahulu. Tapi tetap teman-temannya dia itu percaya diri, tetap ulangan harian sebisanya. Itulah definisi percaya diri yang siswa saya maksud. Nah, ternyata ada siswa saya juga yang menjawab, akhlak baik apa yang sudah dilakukan oleh teman-temannya. Ternyata ada yang bilang jujur. Saya tanya lagi, tidak berhenti sampai di sini. Saya tanya lagi, jujur apa yang dimaksud di sini? Ternyata jujurnya itu dia yang saya tanyain ketika pertanyaan saya tanyakan seperti ini, apakah kamu melakukan kemudahan ketika melaksanakan ulangan harian yang kamu kerjakan tadi? Dengan dia jawab ada yang bilang lihat Google, lihat catatan, dan apapun itu, dia menjawab secara jujur, itulah akhlak baik yang dinilai oleh temannya. Terutama tadi yang bilang jawab seperti itu, pengawas yang saya tunjuk secara bukan secara dadakan ya, pengawas yang sudah saya briefing. Berarti dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Berarti dia benar-benar memantau situasi teman-temannya. Yang kedua, bagus kalau percaya diri. Kenapa juga percaya diri? Karena kan itu sudah berarti menurut saya tidak susah. Dari kedua, kalau ini sebenarnya itulah sebenarnya yang definisinya. Memang benar, semua yang dibilang tadi jujur, percaya diri itu memang benar, tapi ada hal yang menurut saya tinggi loh. Nah, sesudah saya merasa tidak ada yang bisa menjawab lagi dari pertanyaan apa akhlak baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sekelas, saya coba menyimpulkan, mengulang kembali jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh teman-temannya, yaitu ada yang bilang jujur, ada yang percaya diri, dan saya coba jelaskan bahwasanya semua jawaban anak-anak itu tidak ada yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, saya coba tanyakan kembali ke mereka, ada yang tahu apa yang saya maksud dari pembelajaran kali ini. Dulu ketika setuju, saya memang sama-sama mengapresiasi kegiatan yang melakukan itu. Dan saya yakin apakah ketika setuju sampai sekarang, dan tidak mengenai kalian seandainya di bawah kalian, apakah saya pernah memarahi berkat atau untuk kalian? Tidak pernah ya, yang positif.
saya memastikan sebelum saya memulai pelajaran inti, jadi saya ada latar belakang pertanyaan. Jadi pertanyaan yang bersifat melatar belakangi sebelum sampai ke inti pembelajaran, yaitu saya ingin mencoba memastikan dengan pertanyaan, apakah saya dulu pernah memarahi atau membentak atau sejenis lah ketika nilai kalian di bawah KKM? Dan jawabannya bisa sahabat Regi bisa lihat, ternyata memang pada kenyataan saya tidak pernah memarahi atau sejenisnya ketika anak-anak saya nilainya di bawah. Nah, dimulai menit 8 menit 48 detik ini saya baru mulai ke pertanyaan muatan emosional anak-anak. Nah, pertanyaannya itu, adakah seseorang ketika nilai kalian nilainya di bawah KKM atau ketika nilainya tidak memuaskan, adakah seseorang yang mencibir atau yang menjelekkan kalian, kok nilainya di bawah sih, intinya sejenis seperti itu. Nah, saya dengan pertanyaan itu saya ingin menggali emosional anak-anak dari yang awalnya mentalnya mungkin di bawah, lagi posisi di bawah sekarang, di situasi sekarang, nanti ketika udah akhir pembelajaran dan saya berikan suatu inti pembelajaran yang penting buat mereka tahu dari suatu proses pembelajaran. Ya, ternyata ada yang nggak tahu ya maksud dari mencibir itu. Nah, seperti biasa saya nanya satu persatu supaya kondisi kelas itu ramai, aktif, dan tidak bosan. Jadi tidak terkesan saya menggunakan metode ceramah, tapi tetap saya nanya satu persatu biar aktif kelas. Pertanyaan kedua yang muatan emosional, saya tanyakan kepada mereka, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian mendapatkan nilai yang di bawah KKM yang saya maksud, tapi mereka itu atau kalian itu sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan sudah sampai begadang, sampai belajar larut malam, hanya ke teman, belajar sama teman atau bagaimanapun caranya, tapi ternyata meskipun hasilnya di bawah KKM, tapi ternyata ada orang lain yang mencibir kalian. Apa sih yang kalian rasakan itu seperti itu? Nah, saya tanya untuk memastikan emosional dia itu atau emosional itu kuat di pembelajaran saya kali ini.
Nah, di pertanyaan yang ketiga yang bermuatan emosional saya tanyakan lagi kepada mereka. Masih tentang kurang lebih temanya nilainya di bawah KKM. Adakah di antara kalian ketika nilai kalian itu nilainya di bawah KKM, adakah orang yang memberikan support ketika nilai kalian di bawah? Apalagi kalian sudah berusaha sebaik mungkin, sudah begadang, sudah minta catatan foto catatan ke temannya untuk kalian bisa belajar di malamnya. Intinya sudah belajar sungguh-sungguh, tapi hasilnya di bawah KKM, adakah seseorang yang memberikan support kepada kalian? Dan saya tanya satu persatu. Dan inilah jawabannya, ada atau tidak ada. Ya, kenapa di sini pada ketawa? Karena ketika saya nunjuk satu orang, ternyata orang tersebut tidak tahu pertanyaan yang sedang saya tanya kepada teman-teman dia sebelumnya. Jadi ketika saya tanya, apa tadi pertanyaan apa? Baru teman-temannya pada ketawa. Kirain dia sudah tahu pertanyaannya, ternyata masih tidak tahu pertanyaan saya. Tapi kalau saya balik dengan saya, kalau yang nilai bagus, 100 misalnya, banyak kan orang yang menghargai apa yang Nah, pertanyaan ini masih bermuatan emosi, dan saya yakin sebenarnya pertanyaan ini saya yakin sudah tahu jawabannya. Yaitu ketika nilai kalian mendapatkan di atas KKM, adakah seseorang yang memberikan semangat atau support kepada kalian, khususnya ketika melihat nilai kalian itu di atas KKM kurang lebih seperti itu? normal orang seperti itu pasti ketika melihat ada seseorang yang yang bagus, tapi itulah yang sebentar lagi saya cari. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang bermuatan kejujuran
pertanyaan-pertanyaan bermuatan emosional itu sampai 13 menit 43 detik, itu sebenarnya sudah selesai. Nah, selanjutnya itu saya coba sharing apa yang telah saya lakukan di kelas lain. Jadi sebenarnya materi tentang pembelajaran ini itu semua saya praktekkan di semua kelas yang saya ajar. Dan alhamdulillah saya menemukan suatu momen yang bisa jadi pembelajaran untuk mereka semua. Yaitu ketika saya memberikan materi ini di kelas 7. Dan kalian bisa lihat sendiri, bisa nonton sendiri, ternyata dari sekian orang hanya satu orang yang mempunyai pandangan yang berbeda di kelas 7 dalam satu kelas. Dan 10 soal juga kejar selesai lagi ketika satu sekarang satu yang sudah bukan bisa visual mana yang sudah keluar begitu sekarang satu misalnya di awal dulu habis maju misalnya dan pertanyaan saya sama saya awal saya seperti kamu mengajar bulan harian saya apakah dari Google apakah dari catatan kamu bisa sama sekali jawab Tapi yang berbeda yang saya ajarkan di kelas ini dengan di kelas lain, jadi kan kalau di kelas ini ketika anak-anak sudah saya pastikan semua sudah selesai mengerjakan harian saya akan menjelaskan seperti ini. Tapi kalau di kelas lain, di kelas 8, di kelas 7, itu ketika anak-anak sudah selesai, saya pastikan sudah selesai, dan saya bisa lihat di suatu aplikasi yang sudah ada diterapkan di sekolah saya, itu sudah muncul namanya dan sudah muncul nilainya, itu akan saya panggil satu persatu untuk maju ke meja saya untuk duduk di samping saya dan saya menanyakan apakah dia mengerjakan puluhan harian saya ini apakah dengan sambil lihat Google, lihat catatan atau tidak sama sekali. Itu saya nanya satu persatu. Seperti itu di kelas lain. bukan yang saya maksud itu pas lagi perempuan ada satu orang yang sederhana. Jadi ketika saya tanya itu dia seperti kamu bagaimana mengajar bulan harian saya? Dia jawab tidak sama sekali. Saya tanya saya ingin pastikan siapa dan kenapa kamu kok enggak ada Google dan aja apa yang kamu baca ya usia dia jauh seperti itu karena seperti itu saya berpikir selalu sekali kalau kamu benar kamu nggak pernah ketika ulangan meskipun diperbolehkan sama gurunya kamu tidak lihat Google dan yang kali masih saya apa yang anda rasakan. Nah, ternyata dari dalam satu kelas, jadi kalau di sekolah saya itu memang pembelajaran tatap muka secara terbatas. Secara terbatas ini ada yang masuk sesi pagi dan sesi siang. Dan ada satu kelas yang saya ceritakan di video ini adalah di kelas 7. Kelas 7 itu ketika di sesi pagi, kalau nggak salah, saya masuk kelas 7 dan memang di sesi pagi itu yang datang perempuan semua. Dan ternyata ketika saya interogasi satu-satu, ketika anak-anak semua sudah menyelesaikan ulangan harian, saya tanya satu persatu, saya duduk samping saya tanya, dan ada satu orang yang menarik perhatian saya. Ternyata dia mengerjakan ulangan harian saya itu dia mengakunya tanpa melihat Google dan catatan. Dan saya melihat nilainya itu memang nilainya itu di bawah KKM banget. Tapi setelah saya melihat itu dan setelah saya mendengar jawaban dari anak tersebut, dia menjawab dari pertanyaan saya,
apakah kamu mengerjakan ulangan harian saya ini tanpa melihat Google dan catatan? Apakah benar? Dan dia jawab iya benar. Saya tanya lagi, saya ingin memastikan, apakah kamu dari dulu dari SD, apakah benar-benar tidak pernah melihat Google dan catatan ketika ulangan sekalipun? Apalagi ketika guru memperbolehkan lihat Google dan catatan dan dia menjawab tidak pernah. Dan saya lempar pertanyaan kepada anak-anak untuk memastikan emosi yang saya rasakan dan ke mereka itu benar-benar tersampaikan. Intinya, apa yang saya rasakan dulu itu bisa saya berikan kepada mereka supaya mereka juga mengerti ketika di posisi saya, ketika mendengar jawaban itu apa yang mereka rasakan, seperti apa yang saya rasakan. Satu orang dari sekitar 13 orang itu ada jumlah berapa? Ya, satu orang dari 13 orang perempuan yang hadir di kelas 7, hanya satu orang yang mengerjakan ulangan harian saya itu tanpa melihat Google dan catatan, meskipun saya perbolehkan. Dan hasil jawaban anak itu ada yang kagum, ada yang terharu, kaget, dan sebagainya. Dan itu jawaban mereka itu benar-benar apa yang saya rasakan. Berarti bisa dibilang sampai sini anak saya berarti benar-benar emosi dia itu apa yang saya rasakan ketika kemarin. Berarti sampai sini sudah bagus, anak-anak sudah merasakan apa yang saya rasakan dan sudah paham. Dia itu biasa dan hanya satu orang lah yang memiliki karakter yang seperti dia. Kagum, senang, bangga pasti yang saya rasakan ketika melihat ada seorang perempuan yang ternyata memiliki prinsip. Nilainya, nilai awal itu juga pakai yang lain. Ya dong. Ya tapi ada banyak yang juga. Ya apa ya pokoknya. Tapi itu bukan karena yang. Nah udah. Yang 40 dan di orang yang tahu biasanya berubah bahwa pasti seperti itulah ya. Bahwa ya seperti itu. Jadi seperti di ini tuh saya ada absen belakang itu ada belakang lagi belakangnya dan PPS dan PAS. Tahu kenapa saya itulah ya saya tahu. Nah, jadi saya tanyakan kepada anak-anak, nilai awalnya mereka satu anak ini yang melakukan ulangan harian saya tanpa lihat Google dan catatan itu nilai 50. Tapi karena ada rasa kagum, ada terasa senang, bangga ketika melihat ada satu anak yang melakukan yang sangat-sangat bagus seperti itu, saya coba ubah nilai di 50 di aplikasi yang digital, tapi saya tulis di buku atau di kertas saya itu nilai dia tidak 50, tapi nilai dia itu saya kasih tinggi banget di atas KKM, setahu saya kurang lebih 100. Saya jelaskan kepada anak tersebut ketika saya mengajar di kelasnya, penambahan nilai ini kurang lebih
sama pentingnya dari apa yang kamu bilang, yaitu kamu bilang aku tidak pernah melihat buku dan catatan atau melakukan ujian atau ulangan secara jujur. Jujur itulah yang saya nilai, atau jujur itulah yang menggerakkan tangan, hati, dan pikiran saya untuk mengubah nilai kamu menjadi 100. Itulah yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak dari pelajaran kamu. Mengapa tadi saya bilang, apakah orang di luar sana ada yang super kaya ketika kalian psikolog itu ngerti, ketika kalian kurang sesuai dengan kepuasan kalian atau ekspektasi kalian atau keinginan kalian, apakah ada orang di luar sana yang disebut ada saya akui memang agak sulit dan saya juga memahami pasti kalian ada kebutuhan dari luar mungkin dari orang tua dari siapa itu ingin anaknya atau ingin melihat putrinya atau putranya bisa tercapai. Siapa itu dan saya mampu. Makanya saya tidak menarik kalian bahwa kalian ada di bawah dan saya tidak menarik kalian ketika kalian tahu ada tentang dan karena memang saya sebelum. Saya kesadaran bahwasanya memang ada hal yang penting dari sekitar kita. Ya, betul. Jadi ketika saya sebagai guru sebenarnya saya banyak menemukan suatu curhatan-curhatan peserta didik di luar sana, bahwasanya guru itu hanya memandang hasil akhir atau hanya sekedar nilai, tapi tidak melihat proses anak-anak mengerjakan itu. Nah, saya memang tidak marah ketika anak itu nilainya di bawah. Jadi makanya saya memaklumi ketika siswi saya itu ketika mendapatkan yang di bawah. Karena yang terpenting anak itu sudah mencapai apa yang saya inginkan, itu sudah berusaha, sudah melakukan sejujur mungkin, apalagi sudah berusaha sebisanya, ditambah dia sudah melakukan secara jujur tanpa melihat Google ataupun internet ketika ujian. Tidak masalah dan tidak apa-apa. Berarti saya meminta kalian harus masuk ke dalam. Karena sekarang saya seandainya ada seseorang yang di depan saya melakukan hal yang sederhana, gampang sederhana, tapi tidak semua orang bisa. Butuh keyakinan, butuh percaya diri, butuh kejujuran diri kita. Ya, mental percaya diri, mental kejujuran, itulah yang sebenarnya inti dari pembelajaran saya. Tidak semua orang itu bisa menghadapi suatu ulangan dadakan, mungkin tanpa dia belajar sebelumnya. Tapi mental percaya diri, mental kejujuran, itulah yang ingin saya kasih ke mereka yang saya ajari di kelas ini. Jadi semua orang bisa, tapi saya mencoba mengajak dan berusaha untuk mereka berpikiran sama apa yang saya pikirkan. Setidaknya sebelum mereka lulus, karena mereka yang saya ajarkan di kelas 9, sebelum mereka lulus, saya ingin memberikan contoh bahwasanya ada seorang guru yang memang memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya dalam proses mengerjakan, khususnya ketika mengerjakan suatu ulangan. Dan ada saya siapkan sedikit hadiah yang sederhana untuk anak-anak, ke semua anak yang hadir di kelas ini. Saya sebenarnya masih 5 soal. Tujuannya tujuannya sama, tapi saya ngasih beda pengajaran.
Jadi saya hanya kasih masalah sederhana aja. Tapi intinya satu, tujuannya sama. Saya kasih pertanyaan, boleh kalian tanya-tanya, boleh lihat temannya minta bantuin, boleh ada catatan menjawab masalah yang saya berikan. Ternyata, pada kenyataannya, semuanya itu ya bapak ada nyontek dan kata teman-temannya padahal ekspektasi saya, keinginan saya khusus ada tiga. Seandainya orang tersebut tidak mengerjakan satu jawaban, asalkan dia ada berusaha, ada yakin, ada rasa kejujuran di diri dia, tanpa dia menjawab salah, saya jadi pada saat tadi saya ini. Tapi tanya-tanya, mereka semua yang bersih, tapi yang sini kan bukan pasti. Saya apakah tahu nilai kalian? Nah, jadi sampai penghujung pembelajaran saya, yang di awal-awal yang mungkin mereka lagi di bawah posisinya, saya ajak mereka untuk berpikir di saat-saat sulit. Nah, sekarang di akhir-akhir ini saya ajak mereka untuk mengangkat semangat, mengangkat emosinya untuk terus berusaha ketika melaksanakan ulangan atau kejujuran, melaksanakan ulangan untuk berusaha percaya diri dan mencoba melakukan secara jujur apapun jenis ulangannya, coba berusaha percaya diri dan jujur. Dan di video ini atau di menit-menit terakhir ini saya ajak mereka untuk termotivasi, kurang lebih seperti itu. Saya tahu kalian terakhir, kalau kalian sekarang tahu nggak? Isi berkembang saya tahu nggak nilai terakhir? Tahu gimana? Saya tahu nggak ada orang tua sekarang? Tapi sekiranya tahu nggak ada olahraga nomor berapa sekarang? Kenapa saya bilang saja seperti itu? Karena sebenarnya untuk mengecek itu ada masalah di dalam atau di luar. Di posisi sekarang saya nggak tahu nih yang olahraga nomor berapa. Nggak tahu yang ada di Reinhard dan semua yang tadi mengerjakan. Tapi setelah saya melihat kalian, saya ada rasa keyakinan di diri saya dan rasa optimis yang sangat besar yang ingin saya berikan kepada kalian. Nah, di posisi ini mengapa saya bilang seperti tadi? Karena saya ingin mengajarkan kepada anak-anak secara tidak langsung itu mencoba husnuzon dan mencoba yakin bahwasanya kita itu harus husnuzon kepada seseorang apapun tingkah lakunya. Dan mengapa saya bilang seperti tadi bahwasanya saya merasa yakin kalian itu akan berusaha sebaik mungkin, akan berusaha percaya diri, akan berusaha jujur. Karena rasa yakin dan rasa husnuzon itulah yang ingin saya ajarkan kepada anak-anak. Mengapa saya bilang seperti itu? Saya yakin suatu saat, entah itu besok atau kapanpun itu, kalian bisa jadi. Percayalah pada proses saya. Yakinlah pada diri kalian. Yakinlah dalam semua itu. Saya yakin semua orang ini yang di sini juga belum tentu bisa mempercayai saya. Maka saya tidak merasakan itu benar-benar harus mengatakan. Saya yakin suatu saat
Maka tidak bisa pada proses bagian itu yang saya sudah masa saya bisa berdoa sebagai semua yang ada di sini. Saya percaya seluruh saya optimis kepada kalian. Bahwa saya kalian suatu saat akan hidup semua dan percaya dengan Tuhan organisasi kami bisa teruskan. Di sini tanpa saya lihat hubungan mereka, saya masih dapat tidak perlu saya berikan berapa langsung masuk kenapa satu hal percaya itu yang saya selesai sekolah ini karena pelajaran yang saya berikan ini mungkin tidak akan kita sebelum buat resi. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat proses untuk masyarakat saya dulu semangat ini bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa mengobati dari semua orang yang setuju kepada kalian terhadap mereka. Saya mungkin tidak bisa mewakili semuanya, tapi inilah bukti yang bisa saya berikan kepada kalian. Misalnya, hari ini kami masih banyak menikmat atau istilah aku sebelum saya sudah bersedia ke sana. Itulah mengapa Theo juga bersemangat karena materi hari ini tidak saya fokuskan pelajaran saya hari ini tidak saya fokuskan tentang itu. Dan saya ingin memberikan sesuatu yang menurut saya yang harus saya lakukan karena kali ini serta bagi yang akan kami mempunyai kami, tapi bagi saya yang baik sekarang ini mohon maaf apabila saya ada perbuatan, mohon maaf apabila perkataan saya ada yang tidak benar, dan mohon maaf apabila perkataan saya mungkin perkataan saya tidak cukup untuk bisa menggambarkan, bisa memberikan semangat pada kalian. Kepada saya terima kasih. Saya akhiri masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kurang jelas ya hadiah yang saya berikan itu apa ke mereka. Jadi hadiah yang saya maksud itu, jadi untuk mengetahui nilai ulang harian mereka yang hadir di sini, itu harus membuka aplikasinya. Nah, apabila sahabat religi yang menonton video ini benar-benar memperhatikan gerak-gerik saya, apakah saya di video ini melihat atau ada suatu momen saya memantau atau membuka HP atau laptop saya untuk bisa melihat nyanyian mereka. Nah, pada kenyataannya itu saya tidak bisa melihat karena memang untuk melihat hasil bulan hari anak-anak ini harus membutuhkan HP atau laptop. Nah, tapi saya tidak bisa lihat dan saya berarti tidak tahu nilai anak-anak ini berapa. Tapi karena optimis, rasa optimis, rasa keyakinan, rasa husnuzon saya, karena mereka sudah memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak baik yaitu kejujuran yang tadi sudah dibahas, percaya diri, yang penting mereka sudah mau mengerjakan ulang-ulangan meskipun secara dadakan.
Dan yang terakhir, rasa optimis, rasa percaya diri, dan rasa yakin saya ke mereka bahwasanya mereka suatu saat akan mencoba lebih jujur, akan lebih percaya diri ketika ulangan dalam kondisi apapun. Itulah alasan saya untuk memberikan nilai mereka sama, yaitu nilai mereka 100 semua. Ya bagi saya itu hadiah yang sederhana, tapi mungkin nilai 100 ini yang nilainya mungkin mereka awalnya tidak tahu, tapi yang saya berikan nilainya 100, itulah arti dari kejujuran, percaya diri yang saya maksud. Nilai itu memang penting, tapi ada hal yang penting untuk mencapai nilai yang bagus, itu rasa percaya diri dan rasa jujur yang ingin saya berikan kepada anak, bahwasanya ada loh guru itu memang memandang atau memperhatikan proses ketika anak-anak mengajar, dan saya ingin membuktikan bahwasanya ke mereka, ini loh ada guru yang benar-benar memperhatikan proses ketika ulangan kalian. Dan mengapa saya mengakhiri penutup dengan mohon maaf berkali-kali, bahwasanya memang guru itu memang tidak semua, saya merasa tidak semuanya benar, saya merasa juga masih banyak salah. Jadi untuk lebih terbiasa anak-anak memohon maaf, jadi saya itu harus membawa diri saya juga banyak salah juga ke mereka. Jadi untuk mengucapkan mohon maaf terus di setiap pembelajaran supaya mereka akan terbawa secara di hari-harinya untuk lebih terbiasa untuk mohon maaf kepada siapapun. Dan itulah pembelajaran saya ketika untuk moderasi beragama dalam hal pembelajaran kali ini, tentang percaya diri dan tentang kejujuran ketika ulangan. Dan itulah pembelajaran yang saya maksud di pertemuan kali ini dalam hal memoderasi beragama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang telah saya praktekkan di kelas ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat religi dimanapun kalian berada. Dan mohon maaf apabila ada kesan kata atau perbuatan yang mungkin di video ini tidak berkenan di hati kawan-kawan di sini, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih yang menonton video ini dari awal hingga habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa benar-benar bermanfaat. Saya akhiri, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.